Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat sekalian, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Asrif Widodo. Kali ini kita akan mengupdate informasi kita, kajian kita tentang keagamaan. Nggak pakai ribet, nggak pakai jelimet, sederhana saja. Dan tema kita kali ini yaitu tentang menggabungkan niat. Mungkin kita pernah mengalami sendiri mengerjakan sesuatu dengan double niat, atau orang bertanya pada kita atau kita bertanya pada orang lain. Nah, bagaimana status menggabungkan niat ini? Saya akan sampaikan kajiannya dengan mengambil referensi kitab Al-Asbah wan Nadhair karya Imam Asyuti. Menurut beliau ada beberapa jenis ya tentang menggabungkan niat ini. Ini saya siapkan materinya. Yang pertama, niat ibadah disertai dengan niat yang lain yang bukan ibadah. Dan ini terkadang bisa membatalkan ibadah itu sendiri. Misalnya menyembelih hewan niatnya untuk Allah tetapi juga untuk selain Allah, maka ini bahkan bisa menyebabkan haramnya hewan yang disembelih itu. Contoh lain ya, seseorang wudhu atau mandi dengan niat wudhu mandi plus mendinginkan badan. Jadi wudhu atau mandi disertai dengan niat mendinginkan badan, maka ini sah, boleh ya, karena kalau mandi atau wudhu itu tanpa niat untuk mendinginkan badan otomatis akan dingin badannya. Maka termasuk di sini nanti orang yang mungkin kuliah atau belajar ya, kemudian disertai niat untuk mendapatkan ijazah, maka boleh-boleh saja, karena tidak diniatkan pun ijazah akan diberikan ketika seorang tamat dari sebuah lembaga pendidikan. Kemudian contoh yang lain kan, niat kiroah ya, atau membaca ayat ya dalam sholat dan disertai memberitahu kepada seseorang. Misalnya ada tamu ya, kita keraskan bacaan supaya orang yang bertamu itu tahu, maka ini boleh ya kan. Kemudian contoh lain, puasa sunnah dengan tujuan untuk pengobatan, atau haji dengan disertai niat untuk berdagang. Nah, untuk yang kedua ini puasa sunnah dengan disertai tujuan atau niat pengobatan, atau haji dengan disertai niat untuk berdagang, menurut Ibnu Abdussalam ini tidak berpahala. Tetapi Imam Al-Ghazali membedakan mana yang lebih besar niatnya. Kalau lebih besar niat untuk beribadahnya maka berpahala, kalau tidak maka ya tidak berpahala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ibadah fardu dan sunnah digabungkan sekaligus, atau menggabungkan ibadah fardu dan ibadah sunnah ya. Bagaimana ini kan? Maka ada perinciannya. Menggabungkan ibadah fardu dan sunnah itu ada yang sah kedua-duanya, ada yang sah fardunya saja, ada yang sah sunnahnya saja, ada yang tidak sah kedua-duanya. Ini teman-teman, ini harus kita rinci. Yang pertama, ini saya bacakan aja ya. Jadi menggabungkan ibadah fardu dan sunnah sekaligus ini ada yang sah keduanya, ada yang sah fardunya saja, ada yang sah sunnahnya saja, ada yang tidak sah keduanya. Ya, contoh yang sah keduanya itu apa? Sholat fardu dan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini sah kedua-duanya. Ini sah ya kan? Jadi sholat fardu dan sholat tahiyatul masjid ini sah ya. Contoh lainnya ya, mandi junub disertai juga niat untuk mandi hari Jumat. Kita tahu mandi junub itu wajib ya kan. Mandi Jumat itu sunnah. Maka ini boleh ya dilakukan dua-duanya sekaligus dengan niat menggabungkan kedua-duanya. Kemudian contoh yang sah fardunya saja. Nah, ini niat haji fardu dan haji sunnah, sedangkan dia belum pernah pergi haji. Nah, maka ini yang sah fardunya saja ya.
haji sunnahnya tidak sah. Nah, kemudian yang sah sunnahnya saja itu orang yang memberikan harta kepada fakir miskin dengan niat zakat sekaligus sedekah, maka yang sah sedekahnya saja, zakatnya tidak sah ini. Nah, ini kan. Jadi saya ulang ya, yang sah kedua-duanya contohnya sholat fardu dan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini. Atau mandi junub dan mandi hari Jumat. Ya. Mandi junub itu wajib, mandi Jumat itu sunnah. Maka digabungkan satu niat saja ya untuk dua-duanya, ini sah ya. Kemudian ada yang sah fardunya saja, yaitu niat haji fardu dan haji sunnah. Maka pada dia belum pernah pergi haji, maka yang sah hanya haji fardunya saja, haji sunnahnya tidak. Dan contoh lainnya sholat qodho digabungkan dengan sholat tarawih ya. Maka yang sah sholat qodhonya, tarawihnya tidak sah. Kemudian contoh yang sah sunnahnya saja tadi itu orang yang memberikan harta pada seseorang fakir miskin, nah, niatnya tuh zakat sekaligus sedekah untuk orang itu, maka yang sah adalah sedekahnya, zakatnya tidak sah. Kemudian yang tidak sah kedua-duanya, nah ini ya tidak sah dua-duanya nih. Contohnya apa? Ada masbuk baru datang ya kan, lalu imam sudah dalam posisi ruku, nah orang ini langsung takbir sekali ya, untuk apa? Niat takbiratul ihram sekaligus untuk niat intikal, takbir intikal, maka tidak sah. Nah, terus gimana? Dia harus takbiratul ihram dulu, baru setelah itu takbir lagi untuk intikal, mengikuti gerakan rukuknya imam. Nah, ini. Contoh lain, kan? Sholat fardu sekaligus sholat rawatib, nah, maka ini tidak sah dua-duanya. Sahabat sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, menggabungkan ibadah fardu dengan ibadah fardu, ya, sama-sama fardu. Imam Ibnu Subki mengatakan ini tidak sah. Nah, kecuali dalam urusan haji dan umroh, haji kiron, maka itu sah. Selain itu enggak sah. Sedangkan Imam Suyuti, nah itu memberikan contoh ya, menggabungkan fardu dengan fardu itu apa? Mandi wajib sambil menyelam dengan niat wudhu sekaligus, itu sah. Nah, nih. Jadi nyelam ya, niatnya mandi wajib sekaligus niat wudhu itu sah. Dan yang keempat, menggabungkan dua ibadah sunnah. Ini Imam Al-Qofal mengatakan tidak sah. Tapi Imam Suyuti membantah, itu bertentangan dengan pendapat para ulama yang mengatakan sahnya menggabungkan ibadah dua ibadah sunnah sekaligus. Contohnya apa? Nah, menggabungkan mandi dengan niat Jumat ya, dan hari raya sekaligus. Misalnya hari raya bertepatan pada hari Jumat, maka niatnya sekali mandi untuk niat mandi hari raya sekaligus niat mandi hari Jumat. Ini boleh ya, sah. Demikian juga kalau terjadi ya gerhana pada hari raya, maka khutbahnya itu bisa diniatkan untuk dua-duanya ya, khutbah untuk sholat gerhananya dan khutbah untuk sholat hari rayanya itu. Nah, kemudian juga sahnya sholat qobliyah duhur dan tahiyatul masjid. Maka dengan demikian pendapat Al-Qofal tadi dibantah oleh Imam As-Suyuti ini. Kemudian imam mengeraskan suara pada takbir ya, dengan niat untuk memperdengarkan kepada makmum, ini juga sah ya kan. Ya, niat takbir sekaligus mengeraskan suaranya untuk supaya didengar oleh makmum. Kemudian yang kelima, meniatkan pada yang bukan ibadah sesuatu yang bukan ibadah juga. Jadi sama-sama bukan ibadah. Misalnya ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau haram bagiku. Nah, ini bisa jadi dua kemungkinan ya. Ini niatnya apakah untuk mentalak atau mendihar. Dalam kondisi seperti ini maka suami boleh memilih apakah dia memilih niatnya itu untuk mentalak atau mendihar. Nah, ini teman-teman ya. Jadi pilih salah satu. Kemudian
sebenarnya yang perlu kita ingat di bulan Ramadan itu tidak boleh ya niat selain puasa Ramadan. Ya nggak boleh bulan Ramadan niat puasa Ramadan sekaligus niat Senin Kamis itu nggak boleh ya. Khusus Ramadan ya niat puasa Ramadan. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi menggabungkan dua niat, nah itu ada perinciannya. Semoga bermanfaat. Nah, terima kasih dan mohon maaf saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.